Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah diberi syarah oleh Syekh Asy-Syarnubi. Kita masuk kepada mutiara hikmah yang kedua. Kata beliau, iradatuka tajrid, keinginanmu kepada tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, bersama menempatkannya Allah iyyaka engkau fil asbab pada sebab, itu minasyahwatil khafiyah, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu kepada sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, bersama menempatkannya Allah iyyaka engkau fit tajrid pada makom tajrid, itu adalah inhitatun, itu adalah turun anil himmatil aliyah, dari cita-cita yang tinggi. Jadi pada hikmah yang kedua ini beliau menjelaskan bahwa manusia itu ada dua makom. Yang pertama makom tajrid, hanya fokus untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua makom sebab, asbab. Artinya di dalam masalah rizki, dia harus kerja, harus menafkahi anak istrinya, keluarganya, dan yang lain-lainnya. Dan kedua makom ini, baik makom asbab ataupun makom tajrid, itu adalah keduanya adalah makom yang mulia. Kapan? Ketika seorang tadi berada pada makomnya. Ketika seorang tadi berada pada makomnya tajrid misalnya, maka dia adalah menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena dia berada pada makomnya. Ketika seorang yang berada pada makom asbab, dia tekuni asbabnya, maka dia juga adalah orang yang mulia karena dia berada pada makomnya. Jadi kedua-duanya ini adalah makom yang mulia. Kapan? Ketika seorang tadi berada pada makomnya. Jadi kata beliau, iradatuka tajrid, keinginanmu kepada tajrid, hanya ingin fokus kepada Allah, hanya ingin beribadah kepada Allah, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkanmu pada makom sebab, itu minasyahwatil khafiyah, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi orang yang berada pada makom sebab, yang dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, menafkahi keluarganya, kok dia malah sibuk fokus untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan pekerjaannya, maka itu adalah termasuk syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu kepada sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, bersama menempatkannya Allah iyyaka engkau fit tajrid pada makom tajrid, itu adalah inhitatun, itu adalah turun anil himmatil aliyah, dari himmah yang tinggi. Jadi orang yang sudah berada pada makom tajrid, kok dia masih ingin ngurusi sebab, maka dia adalah orang yang turun dari himmah yang tinggi. Yakni maknanya adalah anna azmaka ayyuhal murid, anna azmaka, sesungguhnya tekadmu, ayyuhal murid, wahai orang yang ingin menuju kepada Allah, alat tajarud ay alat takhallus, untuk melepaskan diri, minal asbab, daripada sebab-sebab, allati aqamakallahu fiha, yang Allah menempatkanmu fiha pada makom asbab tadi, katolabir rizkil halal, seperti mencari rizki yang halal, washtighali bil ilmi zahir, dan sibuk dengan ilmu yang zahir, itu semua adalah minasyahwatil khafiyah, itu semua adalah termasuk syahwat yang tersembunyi. Amma kaunuha, adapun adanya keinginan mutajrid tadi,
minasyahwat, itu termasuk daripada syahwat, itu fali adami wukufika ma'a muradi maulaka, itu karena tidak menempatnya kamu bersama kehendak Tuhanmu. Jadi keinginanmu untuk tajrid itu dikatakan syahwat, itu karena kamu tidak berposisi pada posisi yang Allah kehendaki untukmu, yaitu maqam sebab. Wa amma kaunuha, dan adapun kaunuha, adanya syahwat tadi itu khafiyatan, itu syahwat yang tersembunyi, itu fali kaunika, karena adanya kamu itu lam taqsid, engkau tidak bertujuan bidzalika, dengan keinginanmu tadi, engkau tidak bertujuan hadza nafsika, akan bagian dirimu fil ajil di dunia, bal taqarruba, akan tetapi keinginanmu tadi itu mendekatkan diri kepada Allah bitajarud, dengan hanya fokus liman khalaqaka, dengan zat yang menciptakanmu, wasawaka, dan dengan zat yang telah menyempurnakan penciptaanmu. Faqad zayyanat laka nafsu, sungguh nafsu telah menghiasi dirimu bidasisatil khafiyah, dengan rencananya yang tersembunyi, al-khuruja, akan keluar, anil asbab, dari sebab, allati aqamaka fihal azizul wahhab, sebab yang telah menempatkanmu pada posisi tersebut, al-azizul wahhab, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha memberi. Intinya keinginannya seorang kepada tajrid, padahal Allah menempatkannya seorang tadi pada maqam sebab, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi keinginanmu untuk tajrid padahal Allah menempatkanmu pada maqam sebab, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Wa kadzalika, begitu juga, iradatukal asbab, begitu juga termasuk syahwat yang tersembunyi, itu adalah iradatukal asbab, yaitu keinginanmu kepada sebab, asyagilata, yang menyibukkan, anillah, daripada Allah, ma'a iqamatihi, bersama menempatkannya Allah, iyaka, engkau, fit tajrid, pada makom tajrid, wa razaqaka, dan Allah memberikan rezeki kepadamu, min haitsu la tahtasib, dari arah yang engkau tidak duga-duga, bi fadlihi, dengan karunia-Nya Allah al-amim, yang merata, itu adalah inhitatun anil himmatil aliyah, itu adalah turun dari himmah yang tinggi. Kenapa? Li'anna dzalika, karena yang demikian itu rujuun minal haq ilal khalqi, yang demikian itu adalah kembali daripada hak, yaitu Allah, ilal khalqi, menuju kepada makhluk. Wahia, yaitu kembali daripada Allah menuju kepada makhluk, itu adalah rutbatun daniyah, itu adalah kedudukan yang rendah. Jadi kembali daripada Allah menuju makhluk, itu adalah kedudukan yang rendah, rutbatun daniyah. Maka kata beliau, falzam ayyuhal murid, maka lazimilah, ayyuhal murid, wahai orang yang ingin menuju kepada Allah, lazimilah ma, posisi, maqam, radhiyahu laka al-azizul hamid, lazimilah posisi atau maqam yang Allah telah ridha untukmu. Fa innama, karena sesungguhnya maqam, adkhalaqallahu fihi, yang Allah telah menempatkanmu fihi, pada maqam tersebut, tawalla i'anataka alaihi, Allah akan menolongmu alaihi, di atas maqam tersebut. Wa ma dakhalta fihi, dan maqam atau posisi yang engkau masuk pada maqam tersebut, binafsika, dengan keinginanmu sendiri, bukan dengan keinginan Allah, wakalaka ilaihi, maka Allah akan menyerahkanmu ilaihi, kepada maqam tersebut. Di sini beliau mengutip ayat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, kepada tempat masuk yang benar, kepada posisi maqam yang benar,
Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, pada tempat keluar yang benar. Waj'alli, dan berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, yaitu kekuasaan yang bisa menolongku. Fal mudkhal as-sidqu, adapun tempat masuk yang benar, posisi yang benar, makom yang benar, itu adalah antadkhula, engkau masuk fihi, pada tempat masuk yang benar tadi, la binafsika, bukan dengan keinginanmu, tetapi keinginan Allah. Wal mukhraj as-sidqu, dan yang dimaksud dengan mukhraj sidqu adalah antakhruja, engkau keluar, la binafsika, bukan dengan keinginanmu, bal birabbika, tetapi dengan kehendak Tuhanmu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya, sungguh dia telah diberi petunjuk, ila siratim mustaqim. Kemudian kata beliau, fakun, maka menjadilah kamu, haitsu, di tempat, aqamakallah, yang Allah telah menempatkanmu. Dzul fadlil azim, Allah yang memiliki karunia yang besar. Fakun, maka menjadilah kamu, haitsu, di tempat, aqamakallah, yang Allah menempatkanmu, dzul fadlil azim, Allah yang memiliki karunia yang besar. Kemudian kata beliau, wa alamatul iqamah, dan adapun tanda makom atau tempatmu yang benar, tanda makommu yang benar itu adalah husulu al-istiqamah, yaitu tercapainya istiqomah. Jadi tanda makommu itu benar, itu adalah husulul istiqomah, tercapainya istiqomah, wa taisirul asbab, dan dimudahkannya sebab-sebab, minal karimil wahab, dari zat yang maha pemurah lagi maha pemberi. Jadi tanda kamu berada pada makom yang benar itu adalah engkau bisa istiqomah pada makom tersebut, dan engkau dimudahkan oleh Allah SWT kepada sebab-sebab yang engkau berada pada sebab tersebut. Nah, inilah kurang lebih makna mutiara hikmah yang kedua. Semoga ada manfaatnya.